Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 4 Juni kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita. Orang kudus yang pertama yang kita peringati pada tanggal 4 Juni adalah Santo Quirinus Martir. Quirinus adalah uskup Siscia, kini Sisak, Yugoslavia. Ia ditangkap dan dianiaya karena menolak membawakan korban kepada dewa-dewa kafir. Meskipun ia dibujuk dengan berbagai janji muluk, ia tidak sudi mengorbankan imannya. Kemudian sebuah batu besar diikatkan pada tubuhnya dan ia ditenggelamkan di sungai Sabaria, kini Szombathely, Hungaria. Peristiwa ini terjadi pada masa penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada abad kelima, relikwinya dipindahkan ke Roma dan dimakamkan di katakombe Santo Sebastianus. Pada tahun 1140, relikwinya itu dipindahkan lagi ke gereja Santa Maria di Trastevere, Roma. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 4 Juni yakni Santo Fransiskus Caracciolo Abbas. Fransiskus Caracciolo lahir di Villa Santa Maria, Italia Tengah pada tanggal 13 Oktober tahun 1563. Ia dibaptis dengan nama Ascanius. Nama Fransiskus dipilihnya ketika ia ditahbiskan menjadi imam. Ia meninggal di Agnose, Italia pada tanggal 4 Juni tahun 1608. Kehidupan masa mudanya sebagai seorang putra bangsawan sungguh jauh berbeda dengan kehidupannya di kemudian hari sebagai seorang imam. Ketika berumur 20 tahun, ia jatuh sakit. Akan tetapi penyakit ini justru merupakan awal kehidupannya yang baru di dalam Allah. Dalam penderitaannya, ia terus berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Ia berjanji akan membaktikan dirinya kepada Tuhan setelah sembuh. Tuhan mendengarkan permohonannya dengan menyembuhkan dia secara ajaib. Untuk mewujudkan janjinya, ia pergi ke Napoli, Italia untuk menjalani pendidikan imamat. Tangan Tuhan terus membimbingnya hingga ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1557. Ia memilih nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus Assisi. Kemudian ia menjadi anggota tarekat imam-imam Bianchi della Giustizia, tarekat imam-imam jubah putih keadilan. Imam-imam dari tarekat ini biasanya mengunjungi dan meneguhkan hati para tahanan di penjara-penjara agar mereka tabah menghadapi ajal mereka. Pada tahun 1588, Fransiskus bertemu dengan Johannes Augustinus Adorno, seorang imam Genoese. Bersama Adorno, ia mendirikan ordo baru yang menggabungkan kehidupan aktif dan kontemplatif. Sebuah biara didirikan di Napoli sebagai tempat kediaman mereka. Kongregasi ini dikenal dengan nama Kongregasi Pelayan Dina Reguler. Dalam waktu singkat, kongregasi baru ini berhasil mendapatkan banyak anggota. Sebagian besar anggotanya melaksanakan kegiatan kontemplatif seperti berdoa dan bermeditasi. Untuk memperluas jangkauan kerjanya, Fransiskus mendirikan lagi beberapa rumah di Roma dan Spanyol. Salah satu kaul yang mereka ikrarkan ialah tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan, baik di dalam ordo maupun di dalam gereja. Fransiskus sendiri menaati kaul ini dengan konsekuen. Ketika Paus menawarkan jabatan uskup kepadanya, dengan tegas ia menolak. Namun kemudian ketika Adorno sebagai pemimpin ordo meninggal dunia, ia terpaksa menerima jabatan itu karena didesak oleh anggota-anggotanya.
Fransiskus dikenal luas karena kesederhanaan dan perhatiannya yang besar kepada orang-orang miskin. Ia seringkali memberi mereka makanannya sendiri, bahkan seringkali mengemis untuk kepentingan orang-orang malang itu. Tuhan menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ia digelari kudus pada tanggal 24 Mei tahun 1807 oleh Paus Pius ke-7 dan dihormati sebagai pelindung Napoli. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 4 Juni, yakni Santo Quirinus Martir dan Santo Franciscus Caracciolo Abbas. Santo Quirinus dan Santo Franciscus Caracciolo, doakanlah kami. Tuhan memberkati.